wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak yang saya banggakan, marilah kita belajar bersama, yaitu masalah khalifah yang besar ada di dinasti Abbasiyah. Yang kalau kita lihat dulu bahwa semasa dinasti Abbasiyah kuasa itu ada khalifahnya ada 37 khalifah. Dan di antara 37 khalifah itu ada 3 besar yang jasanya sangat baik untuk masa itu, dan sampai sekarang kita juga masih menikmati. Di antaranya itu perkembangan ilmu pengetahuan. Pertama adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, yang hidupnya adalah masanya adalah tahun 136 Hijriah sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi, sebagai yaitu pendiri kota Baghdad. Pendiri kota Baghdad yang terkenal dengan mendirikan kota Baghdad sampai sekarang masih tersohor. Yang kedua adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid, pemimpin yang bijaksana dan pada dasar pemerintahan modern. Yaitu Harun Ar-Rasyid, pemerintahannya adalah pada tahun 145 sampai 193 Hijriah, dilahirkan di Roy bulan Februari tahun 763 Masehi atau 145 Hijriah. Ayahnya bernama Al-Mahdi dan ibunya bernama Khairuran. Dibesarkan di lingkungan istana dan mendapat bimbingan ilmu agama dan ilmu pemerintahan di bawah bimbingan seorang guru yang terkenal, yaitu Yahya bin Khalid Al-Barmaki, seorang besar ulama di zamannya ketika Harun Ar-Rasyid menjadi khalifah. Sekarang adalah yang ketiga adalah Khalifah Abdullah Al-Ma'mun, yang hidup pada tahun 786 sampai 833 Masehi. Itu adalah kehidupannya, adalah khalifah yang terkenal dengan khalifah pembaru ilmu pengetahuan. Selain Khalifah Harun Ar-Rasyid meninggal jabatan khalifahan sebagaimana wasiat, yang terkenal dengan khalifah pembaru ilmu pengetahuan. Selain Khalifah Harun Ar-Rasyid meninggal jabatan khalifahan sebagaimana wasiat dari Harun Ar-Rasyid diserahkan kepada saudaranya yaitu Al-Ma'mun, mendapatkan jabatan sebagai gubernur di daerah Khorasan. Setelah Al-Amin meninggal dunia, Al-Ma'mun menggantikan menjadi khalifah. Sebagaimana ayah Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun adalah khalifah dinasti Abbasiyah yang besar dan menonjol. Ia memiliki sifat yang agung. Di antaranya adalah tekad kuat, penuh kesabaran, menguasai berbagai ilmu pengetahuan, penuh ide, cerdik, berwibawa, berani, dan toleran. Pada masa khalifahnya dinasti Abbasiyah mengalami masa kegemilangannya. Di antaranya adalah bidang pertanian dan perdagangan. Kegiatan pertanian berkembang dengan pesat, dikembangkan dengan luas. Buah-buahan dan bunga-bungaan dari Persia makin meningkat dan terjamin mutunya. Anggur dan Shiraz, Yed dan Istaham telah menjadi komoditi penting dalam perdagangan di seluruh Asia. Tempat-tempatnya perhentian khalifah dagang menjadi ramai meluas. Berbagai penjuru dunia sebagai contoh. Lalu lintas dagang dan Persia menuju Tiongkok melalui jalur darat, jalur sutera melalui dataran tinggi, Pamir, dan jalur laut. Yang kedua adalah di bidang pendidikan. Perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana telah dimulai oleh Khalifah Al-Mansur, dilanjutkan Khalifah Ar-Rasyid, semakin menjadi puncaknya oleh Al-Ma'mun. Ia mendorong penyediaan dana-dana besar untuk melakukan gerakan penterjemahan karya-karya kuno dari Yunani Syria ke dalam bahasa Arab seperti ilmu kedokteran, astronomi, matematika, filsafat, dan lain-lain. Para penterjemah yang termasuk adalah
Yahya bin Abi Mansur, Kusta bin Luko, Sabian bin Sabit bin Kuro, dan Hunian bin Ishaq digelari Al-Jaman, Zahid digelari Abu Zahid Al-Ibad sebagai Hunain bin Ishaq. Ilmuwan Nasrani menerjemah buku-buku Plato, Aristoteles atas permintaan Ma'mun. Al-Ma'mun juga mengirim utusan kepada Raja Roma Leo Armenia untuk mendapatkan karya ilmiah Yunani kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Setelah mendapatkan karya ilmiah Yunani kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Selanjutnya dibangunlah Masjid Munawwarah sebagai pusat kajian agama, dan pada dasarnya adalah muncul ahli hadis yang termasyhur. Yang terkenal sampai sekarang adalah Imam Bukhari, dan sejarawan terkenal adalah Al-Waqidi. Yang ketiga adalah memperluas daerah Islam dan menertibkan administrasi. Dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Al-Ma'mun menjelma menjadi negara adikuasa yang sangat disegani. Wilayah kekuasaan dunia Islam terbentang luas dari pantai Atlantik di barat hingga tembok besar Cina di timur. Dalam pembangunan wilayah kekuasaan zaman Al-Ma'mun ada beberapa peristiwa besar yang dicapai. Di antaranya penaklukan Pulau Kreta, juga penaklukan Pulau Sisilia. Kemudian pada tahun 829, wilayah Islam mendapat serangan dari Imperium Bizantium atau Romawi di penghujung tahun 214 Hijriah atau 829 Masehi, dengan pasukan yang besar menyerang kekuasaan Imperium Bizantium, dan pada tahun 832 Masehi berhasil menduduki wilayah Kikia dan Lydia. Tetapi belum seluruhnya penaklukan Bizantium. Al-Ma'mun meninggal dunia pada tahun 218 atau Hijriah atau 833 Masehi, dan perjuangan selanjutnya dilanjutkan oleh saudara-saudaranya, yaitu antara lain adalah Al-Ma'mun. Demikianlah yang kita sampaikan. Itu dapat ditelaah lagi yaitu dalam bukumu anak-anak, yaitu LKS, yaitu halaman 9 sampai 12. Ya, sekarang kita bisa mengerjakan soal-soal yang saya perintahkan, yaitu soal-soal pilihan ganda, yaitu tulis saja yaitu yang benar, yaitu kamu bisa lihat yaitu halaman 15 dan 16 di LKS-mu. Bisa mengerjakan semua dengan cermat. Selamat belajar, semoga sukses. Amin amin. Sekian, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.